sudah sering terjadi atau muncul belakangan ini? Sudah lama sih Bu, dari kelas 10 dan terus berlanjut sampai kelas 11 ini Bu. Karena tugas kelas 11 ini tuh makin banyak Bu, jadi saya jadi makin malas Bu di sini. Jadi untuk contoh sebenarnya pemilihan tugas ini sudah ada dari kelas 10, tapi makin lama di kelas 11 ini karena tugas semakin banyak, makin berat, dan pemilihan tugas ini pun semakin terjadi gitu ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Nina saat menunda tugas? Cemas Bu, kadang sampai susah tidur Bu. Jadi saya tuh lebih mikirin tugas yang belum selesai. Jadi saya itu nggak, jadi saya itu kepikiran Bu, kenapa nggak dari kemarin aja ya Bu saya. Jadinya ada perasaan yang muncul seperti cemas, khawatir karena tugas belum dikerjakan, dan juga saat tugas dikerjakan pun karena sadar semua dari kecewa ke diri sendiri. Iya Bu, kadang saya itu merasa nggak becus Bu, untuk mengatur waktu Bu. Jadi ada pikiran otomatis kayak karena tugasnya berat dan tidak dikerjakan langsung menangis kayak aku nggak becus tuh pada tugas ini. Iya Bu, muncul aja perasaan itu. Oke, dan Nina bilang kalau misalnya ada tugas berat, jadinya malah beralih main HP. Kalau ibu boleh tahu, kalau main HP itu Nina buka apa aja sih? Lebih banyak ke media sosial sih Bu. Kalau nggak TikTok, ini tuh suka nonton drama Bu sampai lupa waktu. Awalnya pengen sebentar dulu ya main HP-nya, tapi malah keterusan dan jadinya tugasnya ditinggalkan gitu ya. Iya Bu, itu terus. Oke. Tadi kan Nina bilang tugasnya dikerjakan di deadline. Sebenarnya ada cara lain yaitu mengerjakannya jauh hari sebelum deadline ya kan. Nah, Nina bisa mengerjakannya itu jauh hari sebelum deadline-nya. Nah, bagaimana Nina melihat dua hal ini, mengerjakan mepet deadline atau mengerjakannya sebelum jauh dan sebelum deadline? Sebenarnya saya tahu Bu, itu salah Bu, tapi saya tetap melakukannya Bu kalau saya pegang HP. Jadi Nina sebenarnya sudah sadar kalau misalnya itu salah ya. Hanya saja mungkin Nina belum menemukan strategi ataupun cara yang pas ya. Oke Bu. Oke Nina, sekarang mari kita ubah pikiran tidak becus itu. Tadi kan Nina bilang tidak tahu atau tidak belum tahu bagaimana mengelola waktu yang baik. Terus muncul pikiran bahwa Nina itu tidak becus. Jadi mari kita ubah pikiran ini menjadi lebih realistis, dari saya tidak becus menjadi sebenarnya saya bisa, hanya saja caranya belum tepat. Kalau misalnya saya menggunakan strategi yang tepat, saya bisa mengelola waktu tersebut. Itu ya. Iya Bu, itu lebih masuk akal Bu, karena jadi nggak kepikiran lagi. Benar sekali. Ini saya mau tahu nih. Tadi kan karena mulai tugas nilainya jadi negatif. Dan apa aja yang Nina alami karena menunda tugas ini? Selain nilai akademiknya turun, apakah ada hal lain seperti entah ada konflik dengan teman atau mungkin dulu? Jadi ada Bu, nilai saya itu jadi lebih turun Bu, karena saya itu telat membuat tugas. Lalu saya juga tidak sering sama guru Bu kalau telat ngumpulin. Jadi dampaknya ini bukan hanya bikin Nina cemas, khawatir karena tugasnya belum diselesaikan dengan baik, tapi juga berdampak kepada nilai Nina, juga dengan hubungan dengan guru ya, jadi itu guru. Iya Bu, jadi semuanya itu ada emosinya Bu. Oke, jadi dari percakapan kita tadi, ini bisa merangkum bahwasanya Nina sudah mengalami penundaan tugas ini dari kelas 10. Iya Bu. Hanya saja karena tugas semakin berat, tugas semakin banyak, di kelas 11 ini mungkin merasa dampak penundaan tugasnya ya. Oke. Tadi juga ada pikiran tidak becus. Nah, di mana pikiran ini sebenarnya berkaitan dengan tiga hal. Ada pikiran, perasaan, dan perilaku. Dimana kalau Nina berpikir saya tidak becus, jadinya muncul perasaan malas dan jadinya tidak mau mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi ketiga hal ini dapat diubah kalau misalnya salah satunya diubah. Misalnya Nina mengubah pikiran itu yang tidak becus ataupun saya tidak bisa menjadi bisa, maka perasaan Nina pun pasti akan semangat untuk melakukan tugas tersebut dan jadinya tugasnya pun terkerjakan pun dikerjakan dengan baik ya. Jadi tiga hal ini sangat
berkaitan ya Nina ya. Seperti itu ya Bu. Ya, terus tadi Nina bilang Nina malas mengerjakannya, jadinya pelariannya ke HP. Iya Bu. Ke HP itu bermain TikTok, nonton drakor, sebelum malam gitu. Jadi tadi juga kita sudah mulai merubah pikiran tidak becus menjadi saya pasti bisa. Oke, jadi dari tanggapan kita tadi, menurut Nina, apa langkah yang tepat untuk mengurangi perilaku rendahan tulis? Mungkin saya harus buat judul Bu. Kalau nggak buat judul, saya mungkin lebih menjauhkan HP dari tangan saya Bu. Benar sekali ya. Nina bisa membuat jadwal dengan baik. Misalnya nih, hari Senin, kamu itu sekolah dari jam 7 sampai pulangnya jam berapa? Jam 1 Bu. Jam 1 kan? Pulang sekolah jam 1 sampai siang. Nah, pulang sekolah kamu bisa beristirahat, misalnya makan, beristirahat sebentar selama 1 jam misalnya. Setelah itu kamu bisa lanjut mengulang pembelajaran kamu di sekolah ataupun mengerjakan tugas yang ada. Setelah itu kamu bisa memberikan break ataupun kesempatan untuk diri kamu bermain HP, tapi ada batasannya. Nah, kalau lagi belajar seperti kamu bilang tadi, jauhkan HP, benar sekali kamu bisa, misalnya ada HP lagi belajar, kamu bisa matikan ataupun buat di luar kamar ya misalnya, sehingga saat belajar itu tidak ada notifikasi yang membuat kamu terdistraksi ataupun fokusnya itu teralihkan gitu ya. Seperti sekali. Juga ibu bisa menyarankan bahwasanya kamu bisa menulis catatan. Misalnya kamu ada tugas nih, ada tugas, kamu bisa menceritakan perasaan kamu. Pertama kamu menuliskan dulu apa tugas yang kamu dapatkan dari guru. Setelah itu tuliskan perasaan kamu setelah melakukan tugas tersebut, dan juga tuliskan setelah kamu mengerjakan tugas tersebut. Nah, 3 hal ini kamu bisa tuliskan dalam catatan. Nantinya kita bisa